Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Desi pagi ini? Alhamdulillah Pak, Sudah sarapan tadi sebelum kesini? sudah sehat ini Pak. Sebelum sekolah sudah ya? Iya. Hari ini hari Rabu ya. Kita pendampingan individu kedua. Setelah kemarin kita pendampingan individu pertama, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pembelajaran dari sebulan ini? Alhamdulillah ada perubahan Pak. Dari yang tadinya monoton sekarang udah ada dikit-dikit perubahan gitu Pak. Siap. Untuk pendampingan individu dua ini kita ada 4 fokus pendampingan Bu Desi ya. Yang pertama saya bacakan nih Bu Desi, refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Selanjutnya refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Tadi udah skill sedikit ya, nanti akan lebih diperdalam. Selanjutnya seperti di Lokakarya 1 kemarin kita bahas tentang komunitas praktisi. Nah, di sini nanti Bu Desi bisa menceritakan hasil pemetaan di lingkungan sekolah. Nanti Bu Desi ceritakan saja. Kalau memang sudah ada, alhamdulillah. Kalau memang belum, nanti ceritakan bagaimana. Biasanya itu yang sudah saya datangi itu udah ada, tapi jadwalnya yang belum teratur mungkin. Nah, nanti bisa dijelaskan. Selanjutnya fokus pendampingan yang terakhir, kita bersama Dewan Guru mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Gitu ya. Dalam mempersiapkan pendampingan individu 2 ini, Bu Desi sudah mempersiapkan umpan balik dari siswa? Enggak. Ada 5 Bu ya, Iya. kalau siswa 5. Kalau untuk guru sudah? Sudah. 5. Kepala sekolah juga sudah. Nanti saat diskusi kepala sekolahnya ada, insya Allah ada ya? Insya Allah ada. Oke Bu Desi, boleh ceritakan kembali pengalaman Bu Desi terkait mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak visi guru penggerak ya, tentang visi guru penggerak. Mungkin bisa dirinci atau bagaimana? Pengalamannya ketika kita mulai yang pertama itu mulai bertanya-tanya dulu ya Pak. Kita melihat apa visi sekolah dulu, terus kita mulai menerapkan yang pembelajaran kita ketika mengikuti pelatihan JPP. Terus habis itu dilihat dulu di sekolah, mengajak kolaborasi guru, cuman beberapa aja nggak semuanya. Kita membahas visi misi tersebut, kemudian disatukan dengan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Memang ada sedikit ada yang kurang, cuman selama ini kita oke aja gitu Pak, kita mau menjalani aja Mas. Jadi setelah Ibu mempelajari modul 1.3, Ibu lihat lagi nih visi sekolah. Iya. Selanjutnya apa yang bisa diterapkan dari visi tersebut Ibu terapkan di pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang didapat di modul 1.3 atau modul-modul sebelumnya ya kan. Nah, Bu Desi juga mengajak sebagian guru berkolaborasi bagaimana menerapkan visi tersebut, diimbangi dengan profil pelajar Pancasila tentunya ya. Oke deh, terima kasih Bu Desi atas ceritanya, sangat baik, sangat aktif Bu Desi. Yang saya lihat juga di karya-karya yang diupload di LMS ya, itu juga bagus-bagus ya. Ya dipertahankan Bu Desi, semangat ya. Selanjutnya kita masuk ke inti pendampingan Bu, yaitu pertama tentang refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan, silakan Bu Desi menjawabnya sesuai dengan real di sini Bu Desi ya. Yang pertama, dukungan kepala sekolah rekan sejawat terkait pembelajaran Bu Desi secara daring atau luring seperti saat ini bagaimana? Dukungan dari kepala sekolah dan juga teman rekan sejawat, yang pertama itu dukungan untuk moral. Mereka menyemangati terus mendukung penuh, kedepannya semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk sekolah. Dan itu juga waktu memberikan kelonggaran, dan ketika mengikuti pelatihan, misalnya ada yang diajukan, ada guru pengganti yang mau membantu, dan kepala sekolah pun juga mengizinkan. Kalau untuk sarana prasarana di sekolah juga
menyediakan seperti wifi Pak, dan juga laptop untuk mengikuti kegiatan pelatihan kalau misalnya laptop saya rusak gitu Pak. Oke. Dukungannya secara moral menyemangati ya Bu ya, Iya. dan harapannya dari teman-teman, dari kepala sekolah, semoga pelatihan Bu Desi ini bermanfaat untuk dirinya Bu Desi dan paling umumnya untuk sekolah. Iya Pak. Secara waktu mengizinkan kalau ada kegiatan-kegiatan, bahkan dicarikan ganti untuk menggantikan Bu Desi di sekolah ya kan. Sarana prasarananya pun disediakan oleh sekolah, contoh seperti wifi dan laptop. Oke, ini sudah terangkum dukungannya. Selanjutnya bentuk dukungannya, saya langsung ke pertanyaan nomor 3 berarti. Dukungannya kan sudah bagus seperti itu ya Bu Desi ya. Tapi apakah ada tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang Bu Desi rasakan selama pembelajaran atau pendidikan guru penggerak ini? Tentunya ada Pak. Yang pertama, kalau beban kerja saya tambah berat. Selain mengerjakan LMS yang kadang ada budgetnya Pak, di lain waktu juga ada tugas tambahan yang harus saya kerjakan selain mengajar. Selain itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan Pak. Mungkin saya mengikuti CGP ini tadinya nggak pede Pak, saya pengetahuan saya kurang, terus merasa minder gitu loh Pak, takut atau nggak bisa menyelesaikan. Selain itu juga perubahan pola pikir Pak, membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Oke. Tantangannya saya tulis ada 4 nih Mam. Nambah jam, menambah beban kerja tentunya Bu ya. Mungkin tadinya Bu Desi nggak sampai capek jadi capek mungkin. Selanjutnya apalagi di LMS yang kedua ada due-date-nya, kadang kita harus gelembur-gelembur mungkin Bu ya. Selanjutnya Bu Desi merasa agak minder karena kurang pengetahuannya. Tapi ya itu wajar sih, hal wajar menurut saya. Sebenarnya perubahan pola pikir. Mungkin Bu Desi bisa ceritakan perubahan pola pikir yang lebih konkret seperti apa maksudnya? Perubahan pola pikirnya itu gini Pak, tadinya kan mengajar itu monoton ya Pak, saya ngajar, setelah ngajar pulang bikin rencana pembelajaran, rencananya pun enggak monoton gitu aja Pak. Terus setelah mengikuti ini kan jadi kita diasah untuk berubah pola pikirnya. Kita harus memberikan pembelajaran yang menarik, kita harus untuk memberikan mempelajari media-media seperti itu, media yang menarik untuk siswa. Berarti monotonnya di sini tadinya perubahan pola pikir ini tadinya pembelajaran yang monoton menjadi lebih menarik lagi. Iya. Berarti Bu Desi insya Allah siap masuk modul 2, paket modul 2. Karena paket modul 2 itu nanti fokus terkait pembelajaran guru dan siswa. Tapi di paket modul 1 memang sudah disinggung modalnya yaitu berpihak pada murid Bu Desi ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi kan Bu Desi sudah menceritakan tantangannya ada 4 Bu Desi ya. Selanjutnya adakah sesuatu atau hal-hal yang Ibu Desi lakukan untuk mensiasati beberapa tantangan tersebut? Yang pertama, ketika saya banyak lagi kegiatan, banyak beban kerja itu Pak, saya membuat jadwal yang tepat, membagi jadwal. Yang tadinya mengerjakan LMS dibagi lagi dengan tugas sekolah, dibagi lagi dengan yang di rumah. Selain itu saya bergabung dengan komunitas PDB gitu Pak, saling berbagi pengalaman, mengikuti pelatihan dan seminar, dan juga berkonsultasi dengan mentor. Ngoten Pak. Oke.
sini Bu Desi membuat jadwal, mensiasati kurang nambahnya beban kerja tadi Bu ya. Selanjutnya mindernya Bu Desi siasati dengan mengikuti banyak webinar, pelatihan, bergabung dengan komunitas guru penggerak gitu ya. Nah di sini mungkin yang saya ada sedikit pertanyaan tentang konsultasi ke mentor. Biasanya siapa saja nih yang Bu Desi tanya sebagai yang Bu Desi anggap mentor? Di sini kan dulu ada lulusan guru penggerak yang sudah lulus, kadang berkonsultasi dengan beliau. Kalau misalnya mengalami kesulitan sering bertanya dan juga diskusi bareng. Oh siap. Siapa di sini Bu lulusnya? Pak Khairul Anwar. Pak Khairul Anwar. Oh iya, angkatan 5 ya. Okay. Oke, selanjutnya rencana Ibu ke depannya supaya belajar Ibu secara daring maupun luring itu bisa lebih maksimal. Yang pertama saya ingin memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, terus mengajak teman-teman pekerja untuk berkolaborasi bersama, kemudian berbagi dengan pengalaman guru. Kalau kedepannya pengen menjadi pemimpin pembelajar yang bisa mengembangkan diri. Oke. Saya catat ada 4 nih ya. Yang pertama mungkin membuat pembelajaran berpusat pada murid, karena intinya kita ke murid dulu ya gitu ya. Selanjutnya kolaborasi dengan rekan sejawat, selanjutnya berbagi praktik baik mungkin, berbagi pengalaman, selanjutnya menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan diri. Semoga harapannya, rencananya bisa tercapai Bu ya. Selanjutnya kita masuk ke refleksi kedua Bu di kegiatan ini terkait mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Apa aja ini poin-poinnya yang Ibu dapat dari pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3? Baik, yang sudah saya pelajari dalam modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan KHD Pak, yang berpusat pada siswa itu, yang dengan tujuan menuntun keberkalan dan keberjamanan. Selain itu ada peran guru sebagai fasilitator dan juga pembimbing, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Untuk yang modul 1.2 tentang konsep kepemimpinan pembelajaran yang berfokus pada kapasitas guru. Selain itu strategi untuk membangun komunitas dan juga tentunya kolaborasi dan komunikasi di sekolah ini. Untuk yang modul 1.3 tentang cara merancang visi sekolah yang berpihak pada murid dan strategi untuk mewujudkan visi sekolah. Itu rancangan sekolah. Oke, termasuk poin-poinnya yang Ibu dapat terkait filosofi KHD Bu ya, termasuk berpusat pada murid, menuntun, selanjutnya peran guru sebagai fasilitator gitu ya. Selanjutnya untuk 1.2 nilai dan peran guru penggerak, Ibu bisa lebih menjadi guru yang memiliki pemimpinan gitu kan Ibu ya. Selanjutnya untuk merancang yang 1.3, Ibu merancang visi yang berpihak pada murid. Jadi nanti Ibu punya visi guru penggerak sendiri, Ibu udah jadi ya Bu ya? Sudah diupload juga ke LMS kan? Alhamdulillah. Terkait yang Ibu sudah pelajari di 1.1 sampai 1.3 tersebut, mungkin Ibu Desi bisa ceritakan satu atau dua kegiatan yang Bu Desi sudah praktekkan di kelas gitu. Ketika saya melakukan pembelajaran ya Pak, saya menggunakan berbagai metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang tujuannya untuk memfasilitasi murid untuk anak itu supaya tetap aktif dan pembelajaran juga menyenangkan. Selain itu saya juga menciptakan ruang kelas yang terbuka di mana murid itu
bisa dihargai dan juga saling menghormati. Gitu, Pak. Selain itu saya juga mengajak kolaborasi dengan teman sejawat. Contohnya ketika kita melakukan asesmen, saya mengajak teman guru kita untuk melakukan asesmen barengan dan juga menentukan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Ada beberapa poin yang saya bisa rangkum di sini, Bu. Bu Desi dalam pembelajaran di kelas membuat pembelajaran yang beragam, tujuannya untuk aktif dan lebih menyenangkan, menyediakan ruang kelas yang terbuka agar murid bisa merasa lebih dihargai. Selanjutnya kolaborasi bersama guru, contohnya membuat asesmen murid, melaksanakan asesmen murid. Nah, dari perubahan-perubahan yang Ibu Desi sudah lakukan itu, apa respon murid? Ini tadi yang pertama nih, respon murid bagaimana? Respon murid itu murid terlihat senang, Pak, karena mereka tadinya kan kurang menarik gitu ya untuk pelajaran saya. Setelah menggunakan media pembelajaran, saya menggunakan media AF, mereka itu mulai aktif, maju ke depan, ada yang bertanya, terus pembelajaran juga tambah hidup. Ada anak yang sering bertanya itu, Pak. Oke. Mereka senang, Bu, ya. Iya. Karena Ibu melakukan mempraktikkan pembelajaran augmented reality ya. Iya. Di scan langsung keluar animasi, mungkin seru gitu menurut mereka, Bu, ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah saya tanya tadi perasaan muridnya, perasaan Ibu sendiri bagaimana? Saya sedikit lega, Pak. Sedikit lega. Iya, Alhamdulillah. masih sedikit lega, Pak, karena baru segitu langkah saya untuk perubahan yang darinya saya monoton terus jadi menggunakan pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa. Saya bisa menjadi termotivasi untuk berulang lagi. Oke, sedikit lega, baru mulai langkahnya, mungkin masih banyak langkah-langkah lain untuk Ibu lebih termotivasi untuk berkembang gitu ya. Nah, dari pembelajaran, dari praktek yang Ibu sudah lakukan tadi di pembelajaran modul 1 sampai 1.3, mungkin ada spesifik yang Ibu lebih perbaiki. Ya, saya ingin memperbaiki membangun hubungan dengan orang tua. Kadang kan ada anak yang kadang masuk, kadang enggak. Kadang kalau udah dikasih pembelajaran di rumah enggak dikasihkan. Jadi kan anak itu kalau melihat karakter mereka kan sering lupa ya, Pak, kalau anak kita kalau di sekolah udah diajarkan, di rumah tidak diajarkan, kan lupa lagi nih anak sampai di sekolahan ulang lagi seperti itu. Mungkin itu yang mau saya tingkatkan lagi, Pak. Oke, membangun hubungan yang baik, yang lebih akrab dengan orang tua, supaya nanti materi yang sudah diajarkan sinkron antara guru dengan orang tua gitu ya. Oke, kita masuk ke pendampingan fokus pendampingan ketiga, Bu. Habis ini kita langsung diskusi. Habis itu nanti setelah diskusi kita penutup. Ada beberapa pertanyaan tentang merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini Ibu bisa ceritakan. Kemarin kan sudah loka karya 1, sudah dibuat juga LK tentang memetakan komunitas praktisi di sekolah itu ya. Nah, Ibu yang Ibu petakan itu ada nggak yang Ibu lebih berperan dalam komunitas praktisi tersebut? Atau memiliki peran atau manfaat itu? Kemarin itu saya menuliskan APOL, Pak. Di situ kan Asosiasi Pedagogik Indonesia yang ada di Provinsi Lampung. Manfaatnya kita bisa berbagi pengalaman, terus khususnya untuk yang pendidikan khusus. Asosiasi
Asosiasi Pedagogik Pedagogi. Ortoped. Iya. Terus Ortoped. Ortoped. Iya. itu khusus SLB. Iya, khusus SLB yang ada di Indonesia, cuman kita dikhususkan lagi untuk Provinsi Lampung. Oh. Banyak kegiatannya dulu. Banyak Pak, karena itu kan satu provinsi ya Pak ya. Kemarin itu pelatihannya dari Solo. Kita ke Bandar Lampung, di situ saya membidangi di bagian pelatihan Pak. Apa aja tuh di bidang pelatihan? Seperti mengadakan kayak pelatihan pembelajaran bahasa isyarat untuk pengembangan diri, program kekhususan untuk Grahita itu pengembangan diri yang bunuh diri, untuk penarungan BKTPI. Oh gitu, ada anunya ya, seksinya sendiri. Oke, ada bagian-bagiannya sendiri gitu ya Bu. Oke deh, kalau untuk itu kan di Ibu yang Ibu ikuti di provinsi. Kalau yang di sekolah sendiri sudah ada Bu, komunitas internet sekolah? Alhamdulillah sudah Pak, dan dijadwalkan itu setiap hari Senin, terus berubah lagi jadi hari Kamis. Cuman kendalanya setelah libur ini kita belum kumpul lagi Pak. Oh gitu. Oke, sudah berjalan, cuman libur ini karena kesibukan kita dan kesibukan guru-guru, karena ada ujian juga kan Pak, ujian disusul lagi ini PAT, jadi masih sibuk ini Pak. Oke. Berarti tantangannya tadi ya, setelah liburan belum berjalan lagi ya. Mungkin karena ya terlalu panjang sih liburannya memang Bu, semester 2 ini. Habis libur puasa itu ya. Bu mungkin bisa ceritakan waktu sebelumnya terbentuk komunitas praktisi di sekolah ini sampai bisa terbentuk, sampai berubah dari Senin ke Kamis. Hal menarik apa aja tuh dalam proses merintisnya? Tadinya kan memang tidak ada ya Pak komunitas belajar di sekolah ini. Setelah di Pak Khairul Anwar itu sebagai istilahnya sebagai apa ya Pak ya, prakarsanya itu. Nah, kita diadakanlah kegiatan komunitas belajar, kemudian di ACC sama kepala sekolah. Alhamdulillah guru-guru juga ikut ambil dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu berjalan dan ditetapkan di hari Senin Pak. Dalam komunitas belajar di sekolah kita membahas tentang kesulitan dan juga kelemahan kita mengajar, terus kita berbagi pengalaman. Selain itu kemarin itu membahas tentang PMN Pak, yang ada di PMN itu. Setelah PMN kita sudah selesai, mulai menurun Pak. Menarik Bu ya, bisa belajar metode pembelajaran di komunitasnya, terusnya belajar tentang PMN. Oke. Terakhir pertanyaan tentang komunitas praktisi ini Bu, apa rencana yang Bu Desi lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat lebih meningkat, lebih maksimalkan hasilnya? Rencana kedepannya saya ingin mensosialisasikan tentang apa yang saya dapat ketika saya mengikuti program Guru. Saya ingin berbagi pengalaman, saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari pelatihan Guru Penggerak. Berarti nanti paling dekat aksi nyata 1.1 desiminasi itu ya? Udah disiapin Bu anunya? Sudah Pak. Bahan tayang atau sudah aksi nyata yang satu? Belum, sudah baru menyiapkan PPT-nya. Oh PPT-nya, oke. Berarti bisa langsung jalan Bu ya? Oke, ini sudah selesai terkait 3 fokus pendampingan kita. Kita masuk ke yang keempat, yaitu memfasilitasi
visi dan prakarsa perubahan di sekolah, kita nanti diskusi bersama Dewan Guru. Terima kasih Bu Desi. Kita langsung ke Andi. Oke Bu Desi, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi sama Dewan Guru ya Bu Desi ya. Iya, Pak. Bagaimana perasaannya? Sudah selesai nih? Puas Pak, Alhamdulillah. lega Pak. Oke. Bisa tadi pas diskusi bersama Dewan Guru, hal menarik apa nih yang Bu Desi bisa rasakan, bisa lihat gitu dari teman-teman? Kesempatan untuk merefleksikan diri dan juga tadi teman-teman juga kayaknya menarik Pak, terus mereka tertarik untuk mengikuti diskusi tersebut. Pembelajaran yang saya berikan juga dari guru penggerak ini juga semoga kedepannya dapat bermanfaat untuk sekolah Pak. Oke, berarti ada dua hal menarik yang saya catat bisa simpulkan gitu ya. Ibu bisa merefleksikan diri, terbuka sama teman ya. Selanjutnya guru-guru lebih antusias untuk mengikuti diskusi. Kenapa? Bisa Ibu ceritakan mengapa itu menjadi menarik? Karena diskusinya itu hidup Pak, mereka saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing, terus kita juga menentukan kesimpulan dan mereka menerimanya. Selanjutnya dari awal tadi saya datang pagi sekitar jam 8 kurang gitu ya, sampai pagi menjelang siang ini sekitar jam 11-an ini, bagaimana perasaan Bu Desi terkait pendampingan individu yang saya lakukan ke Bu Desi? Alhamdulillah merasa terfasilitasi oleh Bapak. Terus Bapak juga pendampingannya juga terstruktur, terorganisir dengan baik. Bapak juga ramah dan sabar Pak. Yang perlu diperbaiki ada Bu mungkin? Yang perlu diperbaiki mungkin Bapak lebih banyak untuk memberikan studi kasus seperti itu Pak. Berdiskusi bersama dengan banyak kasus biar tambah pengalaman lagi Pak. Oke, siap. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi kalau sama guru-guru kayak tadi pas PI 5 Bu ya. Oke, terima kasih Bu Desi atas jamuannya. Masya Allah luar biasa Bu Desi menjamu saya, PP dan Bu Nendur ya. Insya Allah kita akan berjumpa di Lokakarya 2 tanggal 8. Tadinya kan kita dijadwalkan tanggal 15 karena berkaitan dengan libur semester. Yang tahap 2 dimundur 1 minggu, yang tahap 1 juga dimundur 1 minggu. Kita di tanggal 8. Iya Kak. Oke. Nanti insya Allah persiapannya saya akan kirim juga di WA terkait apa saja yang harus dilakukan di tahap Lokakarya 2. Atau Bu Desi bisa buka LMS di bagian Lokakarya itu ada runtutan kegiatannya. Nanti Bu Desi kita bergabung dengan kelas CGP lainnya bisa saling menyimak dari moderasi yang ada di LMS. Begitu Bu Desi ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Desi, kepada pimpinan Bu Desi di sini. Nanti sebelum pulang kita foto bersama dulu, saya sama Bu Desi. Tadi kan sudah kita foto bersama dengan Dewan Guru. Nah, sekarang nanti saya foto bersama dengan Bu Desi khusus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.